Tahun 97-98 disitulah terjadi krisis dan jatuhnya Orde Baru, dan disitu juga jatuhnya saya pertama kali di bisnis. Bapak Ibu tahu, mobil-mobil yang saya order dari Jakarta banyak saya kreditkan sama orang lain, dan pada saat itu bisnis yang saya jalankan Job System jatuh juga karena tidak bisa lagi, karena kondisi ekonomi waktu itu betul-betul terpuruk. Disitulah mulainya saya berpikir apa yang saya harus lakukan, dan disitulah juga mulainya saya terjebak namanya utang. Teman-teman sekalian, perjalanan ini begitu cepat, saya waktu itu bingung. Dan waktu itu sebenarnya tahun 95 saya lulus juga menjadi seorang dosen di Unhas, tapi hanya sebentar saja saya mengundurkan diri. Di situ juga keluarga saya marah sekali. Dia bilang dari 1000 orang yang mendaftar menjadi dosen Unhas, untung kalau ada yang lulus 1. Tapi saya mau membuktikan bahwa saya ini seorang pengusaha. Saya tidak mau ada bos saya. Saya menentukan masa depan saya. Saya akan buktikan bahwa saya akan dapatkan lebih dari dosen itu. Saya buktikan. Tahun 98, krisis ekonomi waktu itu, saya sudah mulai terjebak. Mobil saya sudah tidak bisa dibelikan bensin. Bingung saya waktu itu. Mobil tinggal di garasi. Terkadang saya jalan-jalan keluar, karena waktu itu tidak beda kalau kita misalnya di Renner ini, kita bisa konsultasi kepada upline kita. Di sana tidak ada upline saya. Gimana ya? Akhirnya terbetiklah pikiran saya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bangkit untuk membuktikan bahwa saya seorang pemenang. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu terbukalah lowongan untuk ada lowongan jadi pegawai bank. Saya hubungilah teman saya yang sudah kerja di bank sudah puluhan tahun. Bisa nggak? Bagaimana caranya bikin surat lamaran kerja? Oh, mau jadi pegawai bank? Ya, saya coba. Tapi ingat, waktu itu saya cuma terpikir, siapa tahu ini bisa memberikan inspirasi saya untuk bisa bangkit kembali. Itu saja, bukan tujuannya untuk saya masuk. Betul terjadi. Teman saya ini, teman akrab saya, bikinkan saya surat lamaran kerjanya, dimasukkanlah surat lamaran kerja waktu itu. Pertama kali saya gunakan ijazah saya. Ada 300 kurang lebih peserta waktu itu. Saya ikuti tes, psikotes, terakhir tes wawancara pertama, sisa 15 orang. Tes wawancara kedua, sisa 5 orang, termasuk saya. Masya Allah. Waktu saya diwawancara terakhir dari 5 orang itu, pas diwawancara, apa yang dia katakan? Saudara minta gaji berapa? Wah, berarti saya sudah diterima ini. Saya sih mau minta gaji banyak, Pak. Tapi saya mengerti sebagai seorang S1, tentu perusahaan Bapak punya standar. Apa yang dia katakan? Anda benar. Standar kami kalau Anda mau masuk, ya. Gaji pertama waktu itu saya dikasih 750.000 rupiah. Dia bilang, setelah itu Anda putuskan masuk, di training selama 3 bulan waktu itu di Bandung. Setelah itu gaji Anda 1,5 juta rupiah. Wah, saya bilang, saya 750 dalam hati saya langsung spontan katakan, Pak, 750 kerja saya mulai pagi sampai sore pakai dasi. Iya, bukan sampai sore, dia bilang, sampai malam. Karena kita kalau di bank itu sore cuma ditutup, tapi pada saat itu Anda kerja sampai selesaikan. Wah, di situ betul-betul saya terpukul. Saya merasa dihina sekali waktu itu. Masa saya seorang pengusaha dibayar 750 oleh, disitulah saya bangkit. Apa yang saya katakan? Pak, kasih saya waktu 3 hari, oke? Untuk mengambil keputusan. Akhirnya saya balik. 3 hari kemudian saya ditelepon oleh sekretaris, Pak,
ditunggu jawaban Bapak. Kalau memang sudah ada jawabannya, 3 hari lagi Bapak akan di training di Bandung. Ya. Apa saya katakan? Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan. Mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Sudah lewat. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Disitulah muncul berbagai macam inspirasi. Saya semangat sekali bahwa ternyata ya, saya dihina seperti itu. 700, saya merasa terhina dengan 750.000. Waktu saya kuliah saja saya bisa dapat 4 juta 5 juta setiap bulan. Masa setelah kerja? Kan nggak masuk akal. Ya Bapak Ibu, waktu itu tahun 94 uang 4 juta 5 juta mungkin sekarang sudah 50 juta per bulan. Ya, karena waktu itu dolar saya ingat sekali 1.700 per dolar, 10 kali lipat. Akhirnya apa? Mulailah saya bersemangat kembali, terinspirasi. Akhirnya saya keliling mencari informasi, ketemu dengan teman-teman pengusaha. Akhirnya disitulah mulai saya dapatkan satu peluang, di mana ada teman saya yang senantiasa selama ini bolak-balik ke Singapura. Saya berkenalan dengan beliau, diperlihatkan ini ada peluang Pak ini. Apa itu? Disitulah saya berjualan alat-alat telekomunikasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertama. Alat telekomunikasi apa? Saya hampir di Sulawesi Selatan itu saya yang memasang itu wartel-wartel yang ada di pedesaan, termasuk di Bone, di Bulukumba, di Palopo, dan hampir semuanya. Bapak Ibu tahu gak? Sehingga apa yang terjadi waktu itu, masyarakat yang di pedesaan bisa nelfon pakai wartel. Ada nggak yang pernah dapat itu? Ya, ada. Saya yang pasang. Termasuk di Bekeru saya yang pasang. Bapak Ibu tahu keuntungan saya berapa? Saya bisa pasang minimal 2 per minggu. Dan keuntungan saya waktu itu karena kerjasama dengan Telkom, saya bisa menghasilkan 50 juta per minggu. Ini satu luar biasa, bilang luar biasa. Ya, itu saya jalani beberapa lama. Ya, mulailah uang kembali, ya, mulai kembali bernapas. Tapi waktu itu saya masih single. Ya, belum. Jadi coba kalau Anda single masih bujang penghasilan 200 juta sebulan, ya hebat lah mungkin ya. Ya, mulailah kembali beli mobil yang lebih bagus di rumah. Dan waktu itu saya membuka 2 rumah makan. Mungkin pernah ada yang waktu itu di tahun 1999 saya buka di Panakukan Mas 2 rumah makan. Tujuan saya bukan untuk mencari profit, cuma untuk mengumpulkan teman-teman yang suka mau telepon. Karena saya senang sama teman-teman yang mau telepon, karena semangat. Saya tidak masuk apa yang mereka lakukan, karena waktu itu Bapak Ibu tahu, zamannya waktu itu muncul Kosping tahun 98 itu. Saya dijelaskan, tidak pernah masuk di pikiran saya. Ya. Bahkan teman bermalam di rumah orang dari Pinrang, bawa semua uang bertas-tas, tidak, saya tidak. Ya, teman-teman sekalian, karena saya punya prinsip bahwa saya harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Akhirnya berjalanlah itu sampai tahun 2001. 2001 ada lagi teman yang menawarkan satu peluang sambil jalan. Apa waktu itu? Peluangnya adalah TV kabel. Tahu nggak TV kabel? Tahu. Waktu itu teman datang, Pak Edi, ini ada peluang. Ya kan bisnis saja lah, ada uang. Apa TV kabel? Saya bilang, kalau mau membuka usaha TV kabel, kita harus mencari lokasi yang luas. Kalau bisa ibu kota provinsi. Boleh Pak, tapi itu biayanya besar. Tidak apa-apa, saya bilang. Akhirnya tahun 2001 itu saya langsung tembak Gorontalo. Saya bukalah waktu itu, buka lagi perusahaan baru, ya, izin-izin dan lain sebagainya, anggarannya kurang lebih 600 juta rupiah.
Tapi karena keasikan di sana, ya, keasikan di sana, ini saudara-saudara saya bingung, kasihan ini anak ini, keenakan dia. Akhirnya berembutlah saudara saya 6 orang ini. Kalau Edi nanti pulang, kita harus dia, kasih nikah dia. Karena saya tidak pernah merasa kesepian, teman-teman sekalian. Karena banyak sekali teman saya, dan teman saya tidak pernah ada yang saya ganggu. Ada memang spesial, tapi tidak pernah pergi berdua aja. Iya. Pernah, karena saya yakin sekali, ya saya jaga, ya, supaya itu, karena tantangan seorang pengusaha adalah di situ kelemahannya. Iya. Anda percaya? Percaya. Jadi teman-teman yang di Renner, jaga itu. Kesuksesan dan kegagalan kita ada di situ. Oke, Farah. Cerita 2001 saya menikah. Ya. Kalau saya cerita menikahnya juga unik. Ya. Kebetulan sebenarnya istri saya mau datang untuk bersaksi apa yang saya katakan. Tapi kebetulan anak saya yang kedua datang dari Surabaya sakit. Ya. Oke, kita lanjut. Waktu itu 2003, lanjut 2003, akhirnya entah karena sesuatu hal, ya, tahun 2003 kena lagi krisis. TV kabel saya mulai berjatuhan, banyak masalah yang muncul. Ya. Saya sudah investasi, bahkan saya investasi di daerah NTT yang jauh sekali di sana. Karena saya lihat peluangnya, saya investasi sana 300 juta, habis. Inilah salahnya saya, karena saya tidak punya mentor. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Tidak ada, mentor saya tidak ada, sama saya. Jadi begitu ada peluang ambil. Tahun 2003 mulai terjadi krisis lagi. Pelan-pelan tergerus aset yang saya sudah kumpul. Karena tujuan saya menjalankan bisnis adalah mau mengumpulkan aset. Itu saja. Apa bedanya orang sukses dan orang yang biasa-biasa saja? Orang yang biasa-biasa saja berusaha untuk menabung, sementara pengusaha berusaha untuk membangun aset, dan dari asetlah itulah nantinya yang akan menghasilkan uang. Itulah tujuan saya. Ringkas cerita, 2005 saya waktu itu buka lagi satu usaha, karena masih ada aset yang bisa dijual untuk buka usaha. Usaha apa yang buka? Saya waktu itu jual alat-alat depot air. Depot air, tahu kan? Tahu. Saya buka depot air dan saya jual juga alat-alatnya, sampai saya keliling lagi kemana-mana untuk membuka depot air. Teman-teman sekalian, hampir semua usaha yang saya buka itu modalnya di atas ratusan juta, ya, dan penuh dengan resiko. Tapi saya menikmati, ya. 2005 berjalan terus menerus, akhirnya itu jalan cukup lama sampai 2009, ya. Lumayan didapat. Saya sudah mulai banyak aset lagi. Aset terkumpul lagi, ya. Nah, karena waktu itu ya ingat bahwa saya menjalankan bisnis itu tujuannya mengumpulkan aset. Itu 2009 muncul ide baru. Ide baru itu karena saya sudah mulai banyak uang, sudah mulai banyak aset. 2009 muncul ide, dan ada teman yang mengajak, "Pak, enak tuh bisnis properti." Wah, betul juga ya. Dijelaskan properti itu, waduh, gimana? Boleh juga. Berapa modal yang dibutuhkan pertama? Saya dihitung-hitungkan kemungkinan keuntungannya. Akhirnya saya siapkan dana waktu itu 2 miliar pertama. Saya bukalah bisnis properti, diuruslah izinnya, karena idenya sudah jelas. Setelah itu carilah lokasi yang tepat. 2010 sudah mengakuisisi satu lokasi. Ya, lokasi itu nilainya kurang lebih 13 M. Saya cuma bayar dulu 2 M. Kerjalah.
2011 mulai dipromosikan, jalan kurang lebih 2013 sudah laku semua. Waktu itu keuntungan saya kurang lebih 8M bersih 2013. Setelah itu sambil dibangun, karena modal tambah banyak, saya mengambil lagi lokasi yang lain, lokasi yang lebih besar dan strategis. Nilainya kurang lebih 2 lokasi waktu itu saya ambil 13,5M dan semuanya saya bayar 80%. Waktu itu kurang lebih 10M saya bayar. Nah, waktu saya sudah bayar, dibuatlah perencanaannya, RAB-nya, buatlah gambar-gambarnya, ya. Setelah itu dipasarkan sambil kita clearing. Setelah tahun 2016, ya, 2016 itu muncul masalah baru. Ternyata pelan-pelan ada orang datang mengklaim lokasi itu. Masya Allah. Mulailah di situ saya mulai terusik pikiran saya. Jangan-jangan tanah ini bermasalah. Ya. Padahal waktu itu sudah banyak user membayar DP-nya karena lokasinya sangat strategis. Saya sudah hitung-hitung kalau ini proyek jadi, ya saya bisa mengantongi uang 50M keuntungan saya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Disitulah awalnya saya mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Tahun 2017 saya sudah mengurus. Saya sudah kembalikan, yang pertama saya kembalikan adalah saya kembalikan semua uang-uang user. Saya tidak mau berhubungan dengan banyak orang, karena mumpung saya masih ada uang saya. Saya mulai menjual aset rumah saya, pelan-pelan saya jual untuk kembalikan semua uang user. Saya tidak mau, yang penting saya hadapi saya satu orang. Saya tidak mau banyak masalah. Ada puluhan user saya datangi, kembalikan uangnya. 2017 saya mulai berhadapan dengan Polda, mengurus masalah hukum sampai ke Kejaksaan Tinggi. Walaupun waktu itu saya sempat menang, tapi mereka sangat kuat. Nah, disinilah ceritanya. Tahun 2018 sambil mengurus ini, ketemulah saya dengan teman lama saya. Waktu itu beliau juga sebelum ketemu menjalankan juga bisnis properti karena atas pertemuan saya sebelumnya. Dan waktu itu beliau juga ada masalah dengan properti, tapi masalah saya tidak sampaikan. Dia cuma sampaikan, wah saya punya masalah Pak ini. Gimana? Proyek saya di sini, oke. Ayo kita lihat, ya. Tapi saya tidak sampaikan masalah saya. Masalah saya waktu itu saya anggap sangat berat, tapi saya tidak sampaikan karena proses jalan. Saya datanglah proyek itu. Tahu enggak tahun 2018 itu saya ketemu dengan siapa? CEO kita, Bapak S. 2018 beliau sampaikan, Pak Edi, saya sudah buka bisnis multi-level. Hah? Hebat sekali. Dia jelaskan dengan sangat semangat. Saya tidak perhatikan bisnisnya, saya melihat orangnya. Dan saya percaya sama beliau karena berapa kali saya berjalan bersama beliau. Tahun 2005 saya pernah ke luar negeri sama beliau. Ini sahabat lama saya, walaupun perbedaan usia sangat jauh, tapi itu beliau sahabat. Jadi apa yang beliau jelaskan, saya oke, panasnya saya join. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma pikirkan ini peluang. Siapa tahu Allah mengirimkan sebuah peluang ke saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Itu saja yang terpikir. Akhirnya sambil saya bergelut dengan masalah saya juga pelan-pelan coba mempelajari bisnis ini dan pelan-pelan juga mengajak teman yang bisa saya ajak. Ya. Sehingga kurang lebih 8-9 bulan saya ketemu kembali Pak Nasir. Pak Nasir kayaknya saya mau istirahat dulu, ya kan? Kan kalau kita tidak katakan seperti itu kan tidak enak kalau ditelepon terus, ya kan?
lebih baik kita to the point saja. Pak, saya mau istirahat dulu. Kenapa? Saya mau cari inspirasi di luar. Berapa lama Pak ini? Kasih saya waktu 1 tahun. Bayangkan, saya to the point, kasih saya waktu 1 tahun untuk inspirasi. Padahal sebenarnya tujuan saya mau mencari uang yang lebih cepat supaya saya bisa selesaikan masalah saya. Itu sebenarnya. Oke, panasilah waktu, katakan waktu itu. Oke Pak ini, 1 tahun ya? Iya, insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi selama 1 tahun saya mencari inspirasi? Saya memang ketemu dengan berbagai macam teman, macam-macam bisnis, ya, sambil saya mengurus masalah saya. Setelah pas 1 tahun, ada telepon yang masuk. Tidak terasa waktu itu ternyata. Sudah 1 tahun. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ih, pas 1 tahun ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Teman, ayo kita ketemu waktu itu karena saya suka makan bebek. Ya kita ketemu di warung waktu itu di Panakukan. Oke, kita ketemu. Tapi sebelum saya ketemu, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau ini merupakan jalan yang Engkau berikan kepada saya, yang Engkau kirimkan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya, berikanlah hati saya, lapangkanlah hati saya untuk menerima apa yang diajarkan oleh teman saya. Tapi kalau tidak ya Allah, tunjukkan yang terbaik. Bismillah, saya ketemu Pak Nasir. Beliau dengan semangat sekali menjelaskan ini. Sekarang ini sudah ada Pak Budi baru-baru dapat mobil, Pak Jero. Wih, bukan Pak Jero ya? Waktu itu sederhana. Pak Agus sudah luar biasa. Beliau memaparkan visinya. Itu yang saya luar biasa, semangat sekali. Beda Pak Edi waktu sebelum itu, beda sekali sekarang. Pokoknya ini luar biasa. Mantap. Saya tanya macam-macam, pokoknya insya Allah ini akan terwujud. Dengan semangat yang membara, saya, oke Pak Nasir, saya percaya Bapak. Pak Nasir adalah teman saya, tidak mungkin mau membohongi saya. Akhirnya waktu itu, oke, saya mengambil keputusan untuk menjalankan trainer ini sampai saya sukses. Itu terjadi tahun 2019 bulan Juni waktu itu. Nah waktu itu langsung terpikir. Jadi saya kira-kira menurut Pak Nasir, di mana saya jalankan bisnis ini? Kalau kita Pak Edi jangan makin di Makassar. Sudah semua menambil Pak Agus. Saya dikasih tahu begitu. Jadi saya tahulah kita pilih nih, kita mau di provinsi mana. Terpikirlah waktu itu, ringkas cerita, terpikirlah waktu itu Gorontalo. Oke, teman-teman, ada hal yang menarik sebenarnya. Kenapa alasan saya mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis trainer syariah ini. Saya hanya waktu itu berpikir, selama kurang lebih 26 tahun, bahkan 30 tahun saya menjalankan bisnis, semua modal yang saya keluarkan minimal 100 juta. Tapi apa yang saya dapat selama 26 tahun menjalankan bisnis itu? No. Waktu itu terpikir, bisnis modalnya 3 juta. Saya cuma melihat, sekali lagi saya katakan, kita pengusaha cuma melihat peluangnya. Saya waktu itu dijelaskan peluangnya ini besar sekali. Pak Edi bisa dapatkan 1 miliar, setelah itu bisa macam-macam. Wah, luar biasa ya. Apa susahnya saya ambil? Tidak ada risikonya. Iya kan? Tidak ada risiko. Modal kecil. Kalau kita pengusaha belanja 3 juta itu cuma belanja. Tapi nyatanya ini modal.
kayak tidak masuk akal. Dan sampai sekarang juga ada teman saya berprinsip itu, kalau buka modal ratusan juta miliar itu bukan usaha. Sampai sekarang sudah 4 tahun saya prospek, sampai sekarang tidak mau berubah-ubah. Ini yang menarik di situ. Hanya waktu itu ya saya melihat peluang ini besar, ya. Karena waktu itu yang dijelaskan juga bahwa kita akan membangun sistem Pak Edi. Sistem ini nanti akan membuat kita bisa berkesinambungan dan bisa menghasilkan aset, dan bahkan bisnis kita nanti bisa diwariskan ke anak cucu kita. Saya bilang, wah luar biasa. Dengan modal 3 juta Pak, kayaknya tidak masuk akal. Tapi saya percaya. Ya, ringkas cerita saya putuskan, oke, saya ke Gorontalo waktu itu. Ke Gorontalo dengan semangat, kebetulan ada satu teman saya di sana, kemudian ada juga keluarga, saya jalankanlah bisnis. Disitulah awalnya saya mulai menemukan sesuatu yang lain daripada yang lain selama ini. Karena waktu saya kuliah pun tidak pernah namanya kenal kos-kosan. Pertama kali di umur saya waktu itu Pak, menginjak 51 tahun, saya kenal namanya kos-kosan di Gorontalo lagi. Saya pamit sama istri saya. Waktu itu anak-anak saya masih kecil. Ya, saya berangkat. Doakan saya. Apa yang terjadi teman-teman? Karena semangat, ya, saya jelaskan bisnis ini. Saya sudah di training waktu itu sama Pak Nasir. Training. Selama 2 bulan saya jalankan bisnis dan kos di sana. Saya mencapai posisi emerald. Saya langsung telepon Pak Nasir, Pak, saya sudah emerald. Ada betul enggak? Ada, sebentar ditransfer. Oke. Siangnya langsung ada transfer. Pak Nasir, sudah masuk? Sudah. Tunggu dulu, kenapa langsung ditransfer tanpa instruksi? Aduh, ditransfernya kemana? Ke Bank BCA. Waduh. Waktu itu saya baru teringat, Bank BCA saya masih ada. Teman-teman, saya dengan lulai pergi ke ATM BCA, saya mau membuktikan. Begitu saya buka, kosong. Sudah ditelan, habis. Saya langsung telepon Pak Nasir. Aduh Pak Nasir, lewat sudah. Itu reward pertama saya, ditelan oleh masalah. Padahal waktu itu saya sudah semangat sekali. Tapi bukan kesalahan perusahaan, kesalahan saya. Ya, setelah itu 1 minggu kemudian saya pamit. Oke, teman-teman, ini sudah jalan. 2019 bulan September, ya, September atau Oktober saya balik dari Gorontalo dan teman-teman sudah mulai jalan di sana. Langsung ketemu Pak Nasir. Oke, kerjaan 2 bulan selesai. Alhamdulillah bisa jalan. Di mana lagi selanjutnya? Padahal saya waktu itu sebenarnya mau coba-coba di Makassar. Tapi dia bilang, cobalah, di mana bagus lagi. Akhirnya, di mana ya? Terpikirlah teman saya di Sukabumi. Wow, Pak Nasir langsung support. Wah, cocok, saya suka Sukabumi. Oke. Saya teleponlah waktu itu, siap Sukabumi. Karena sudah ada waktu itu 2 orang yang join di Sukabumi. Saya datanglah ke Sukabumi. Waktu itu Pak Nasir bilang, nanti saya temani Pak. Wah, Sukabumi Pak Nasir. Iya. Tahu enggak Sukabumi? Tahu kan? Banyak. Kebetulan waktu itu cewek di sana, 2 teman saya cewek, itu yang sudah join. Ternyata Pak Nasir, alhamdulillah dia temani saya ke Sukabumi. Saya, wah senang sekali. Ringkas cerita, sampailah di Sukabumi, saya bawa barang juga waktu itu. Setelah itu langsung cari kos lagi. Ya Allah, kos lagi. Pak Nasir tinggal waktu itu di hotel, saya sama-sama. Dia teganya pergi carikan saya kos. Betul-betul saya bingung, ya Allah. Ini bagus Pak, ini bagus.
Mau tidak temani saya tinggal? Enggak lah. Ya Allah, saya jalani kurang lebih waktu itu bulan akhir 2019 saya ke Sukabumi, dan saya di Sukabumi saya keliling Sukabumi, dan itu juga pertama kalinya saya Sukabumi. Nah teman-teman sekalian, perjalanan di Sukabumi cukup mengasihkan sebenarnya, tapi terus terang ada selalu yang saya pikirkan, anak-anak saya, 3 anak saya yang masih selama ini selalu sama-sama, istri saya. Tapi dalam pikiran saya tahu apa yang saya kerjakan, dan saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tahu akan apa yang saya akan dapatkan. Itulah yang membuat saya bertahan. Saya betul-betul berada di zona yang tidak nyaman. Yang tadinya biasanya dipeluk-peluk kalau malam, tidak ada lagi pelukan. Hilang semuanya. Ya ringkas cerita, kembalilah saya kembali ke Makassar. Saya pun yang paling bulan Februari tahun 2020 saya sendiri di kamar. Waktu itu tanggal 1 Februari anak saya menelpon, "Ayah, selamat ulang tahun ya." Masya Allah. Saya sadar, pertama kali saya berpisah dengan keluarga ulang tahun saya. Itu luar biasa. Saya menangis. Bagaimana rasanya kira-kira anak-anak masih kecil, kita berpisah. Yang sudah merasakan bagaimana enaknya hidup. Mereka setiap tahun saya bawa kemana-mana, keliling. Kalau namanya keluar negeri, itu sudah dirasakan semua. Bolak-balik umroh, sudah semuanya tiba-tiba tidak ada. Pernah enggak Anda merasakan seperti itu? Ada yang pernah merasakan? Teman-teman sekalian, pada saat saya tiba kembali di Makassar, 1 minggu setelah saya tiba di Makassar, terjadilah COVID. Anda tahu? Masalah yang besar. Di saat saya belum mendapatkan hal yang banyak, reward saja sudah ditelan. Biaya hidup tambah. Ya Allah, saya mau kemana lagi mengerjakan usaha ini? Di saat saya terpuruk, saya selalu berdoa, mungkin ya Allah, ini jalannya yang Engkau berikan kepada saya supaya saya kembali kepadamu. Mungkin juga dengan jalan ini saya lebih dekat kepadamu. Saya terima dan saya percaya bahwa pasti Engkau sudah menyiapkan hal yang terindah di depan saya. Apa yang terjadi teman-teman? Waktu Covid jalan, tidak ada kegiatan. Kita cuma menelpon saja, kantor pun tutup. Untungnya waktu itu ada Zoom meeting, sehingga komunikasi saya dengan grup saya masih bisa jalan, tapi itu tidak seberapa. Nah, ringkas perjalanan kita karena waktu kita cukup sudah masuk asar, ya saya persingkat saja. Tahun 2021 itu waktu ada paten, di situ saya berpikir, wah ini peluang besar. Saya perlihatkan, saya buka data-data kebutuhan apa ini tentang paten ini. Saya semangat sekali. Bulan Februari saya mulai menjalankan. Langsung saya testimoni dan lain sebagainya, jalan kemana-mana. Saya bilang ini potensi. Mungkin ini Allah berikan produk ini sehingga saya bisa merubah hidup saya. Saya bisa mengembalikan semua aset-aset yang saya lepaskan selama ini. Dan teman-teman sekalian,
Disitulah setelah keluar paten ini, 9 bulan setelah keluar paten, saya mencapai Ruby Star. Waktu itu susah sekali jadi Ruby kan, 500. Susah Ya. sekali. Nah, waktu itu terpikir, gimana caranya saya menjadi diamond? Kopi, ya kan, 3.000 koin untuk menjadi diamond, harus kerja 5-6 kali lipat. Di situ saya selalu mendekatkan diri sama Allah. Jadi saya sampaikan kepada Anda, setiap Anda melakukan sesuatu, libatkanlah Allah di situ. Karena kenapa? Di saat saya susah pun, keluarga saya tidak ada yang tahu. Karena dia melihat, wah, ini masih baik-baik saja. Bahkan mertua saya, karena orang tua sudah tidak ada, tidak tahu kalau saya ada masalah besar. Bahkan waktu saya ke Gorontalo, mereka katakan, wow, ada lagi proyek barunya di Gorontalo. Bayangkan, waktu saya ke Gorontalo, dia bilang, wow, ada lagi proyek barunya. Luar biasa, ya kan? Tambah lagi saya ke Sukabumi, wih, berkembang betul proyek ini anak. Ya kan? Padahal dia tidak tahu penderitaan saya. Kakak-kakak saya, tidak cuma satu kakak saya yang tahu. Kayak itu yang paling dekat sama saya. Ya teman-teman saya, waktu itu setelah Ruby, ya, saya waktu itu berpikir, ya Allah, tunjukkanlah di mana saya bisa menjalankan usaha ini supaya bisa saya mencapai diamond. Ada Zoom meeting, semua yang ada di kontak saya undang di Zoom meeting. Waktu itu bulan Juli 2021. Tiba-tiba ada teman saya satu orang dari Sumatera. Setelah Zoom meeting mengatakan, selamat ya Pak Edi, udah dapat mobil, luar biasa saya lihat produknya di paten. Ya, paten. Wah, langsung pokoknya tidak ada waktu, langsung saya telepon, follow up. Teman-teman, waktu saya sudah follow up 3 hari setelah itu, beliau katakan, mana nomor rekeningnya perusahaan? Oh, luar biasa. Saya langsung kirimkan. Setelah itu 2 hari tidak ada berita. Setelah saya kirimkan, saya teleponlah beliau. Pak, gimana kabar? Tuh sudah sampai ya nomor rekening yang saya kirim? Sudah ya? Sudah. Maksudnya sudah transfer? Oh gitu, kok tidak ada konfirmasi? Ada. Ini saya kirimkan. Berapa ditransfer? 50 juta. Wah, disitulah muncul semangat saya. Ini pertanda baik. 50 juta. Padahal saya cuma minta 3 juta. Dia transfer karena beliau seorang pengusaha. Dia lihat peluangnya juga. Itulah kalau kita pengusaha melihat peluang. Masa sih kita cuma 3 juta? Itu kan uang belanja. Tapi nyatanya di render itu modalnya, iya kan? Setiap minggu 50 juta setiap minggu. Seterusnya sampai ada kantor cabang di render. Sehingga waktu itu tidak terlalu lama mencapai posisi diamond. Luar biasa. Di situ ya, pada saat mencapai posisi diamond, saya sudah memikirkan, betul ternyata Allah mengirim Rainer ini untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Jangan memandang bisnis itu dari modalnya, tapi Anda harus tahu bahwa kalau Anda mau menjalankan bisnis, lakukan dengan sistem. Patuh kepada mentor. Karena saya selama hampir 30 tahun menjalankan bisnis, tidak ada mentor. Anda beruntung sekali di Rainer ini, karena Anda punya mentor dan gratis lagi.
Seiring perjalanan akhirnya jalan-jalan terus, akhirnya mencapailah saya saat ini sebagai Royal Crown. Teman-teman sekalian, Anda tahu yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya masuk bisnis ini karena terpaksa. Iya kan? Saya tidak melihat, karena saya cuma percaya sama upline saya yang mengajak saya. Mungkin juga ada di antara Anda yang hadir pada siang hari ini agak dipaksa sedikit untuk datang. Tidak usah khawatir, saya juga mengalami hal seperti itu dan saya belum tahu apa-apa. Saya masuk. Anda juga berpeluang untuk mencapai Crown Star, Royal Crown Bintang 1. Saya yakin, percaya saya. Nah teman-teman, mungkin banyak pengusaha yang hadir di sini, atau Anda yang punya usaha, yang mungkin usaha Anda masih mengharapkan kehadiran Anda dan pikiran Anda agar usaha itu bisa jalan. Sepanjang usaha Anda belum autopilot, pikirkan untuk mengambil peluang ini. Bisa jadi peluang ini akan menjadi peluang yang membuat Anda bisa lebih survive dalam menjalankan bisnis Anda. Dan itu yang terjadi sama saya saat ini. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja mungkin, entah itu pegawai negeri ASN atau karyawan swasta, saya yakin suatu saat nanti, entah karena bapak ibu kesehatan yang kurang bagus atau karena pensiun, Anda pasti berhenti bekerja. Sebelum itu terjadi, jadikan peluang ini sebagai cadangan yang akan membuat Anda suatu saat nanti pada saat Anda berhenti bekerja, Anda justru mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dibanding pada saat Anda bekerja. Ini teman saya ternyata. Selamat berjumpa. Teman saya, teman seperjuangan yang pertama. Ya. Nah, Anda sadar nggak? Suatu saat nanti pasti Anda berhenti bekerja. Ya. Saya melihat teman-teman yang sudah berhenti bekerja sekarang cari kerjaan lagi. Jangan sampai itu terjadi. Ini peluang kepada Anda. Bangun impian Anda. Bangun impian Anda. Jangan sampai orang lain memanfaatkan Anda untuk membangun impian mereka. Bagi teman-teman yang saat ini lagi mencari peluang, sudah keliling sana sini mencari peluang, sudah dapat peluangnya, masalahnya tidak ada modal. Banyak kan begitu? Ya seperti saya dulu, setiap buka usaha pasti ratusan juta. Banyak peluang di luar sana. Jangankan Anda yang tidak punya modal, banyak teman-teman yang punya modal saat ini mau membuka usaha, bingung karena kondisi ekonomi yang lagi lesu. Risikonya terlalu. Baru saja 2 minggu yang lalu saya ketemu teman. Dia tawarkan proyek ke saya, nilainya 40M dia bilang. Dia bilang saya sudah keliling Pak ini. Tawarkan di proyek dan ini jelas, tapi tidak ada yang mengambil. Karena kenapa? Resikonya terlalu besar. Kondisi ekonomi saat ini. Bagi Anda yang saat ini mencari peluang, ya, atau ibu-ibu yang saat ini kondisi ekonomi yang lagi turun, manfaatkan peluang ini. Bisa jadi peluang ini Anda bisa membangun karir di bisnis ini. Bagi Anda yang masih mau kerja, bangun karir di bisnis ini. Dan hebatnya, sesamping Anda membangun karir, Anda bisa membangun aset, dan aset Anda bisa wariskan kepada generasi Anda. Itu. Bapak Ibu tahu apa yang saya dapat dari bisnis ini? Ternyata setelah saya Royal Crown, hampir semua masalah-masalah yang saya hadapi, bengkalai-bengkalai yang saya tinggalkan dari bisnis konvensional saya lebih dari hampir 30 tahun,
bisa diselesaikan dengan bisnis hanya modal 4 juta rupiah. Baik teman-teman, terakhir dari saya yakin saya, Anda semua, kita semua ini beda karakter. Tapi yang saya tahu, karakter seorang pemenang tidak pernah menyerah sampai mendapatkan segala impiannya. Anda seorang pemenang? Kalau Anda seorang pemenang, wujudkan impian Anda. Jangan sampai orang-orang yang Anda sayangi menunggu terlalu lama kesuksesan Anda. Sampai jumpa. Go Freedom. Terima kasih.